Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bos Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan ulas untuk senapan angin yang namanya Black Venom ya. Untuk senapan angin ini dia sudah menggunakan jenis regulator dan juga sudah pakai power plenum. Untuk senapan angin ini kita akan uji tes akurasi di jarak 100 meter. Apakah bisa nembak kapuk di jarak 100 meter? Tonton aja videonya sampai selesai biar tahu untuk spesifikasi, terus untuk akurasi, untuk tes krononya, nah itu FPS-nya ya, jadi nyampe ke berapa akan kita ulas untuk di video kali ini. Makanya untuk kawan-kawan bagi pemula biar tahu untuk senapan angin yang benar, berkualitas yang seperti apa, tonton aja videonya sampai selesai. Oke, untuk senapan angin ini dia untuk harganya cukup kita bandrol di 4.600.000. Untuk 4.600.000 kita kasih free ongkos kirim. Jadi untuk pembelian lunas ongkos kirimnya bisa gratis ke seluruh Indonesia. Jadi wilayah Anda dimanapun berada bisa mendapatkan free ongkos kirim untuk pembelian lunas transfer. Jadi untuk senapan angin ini kita akan uji tes akurasi dan FPS nya nyampe berapa, langsung saja kita ke lapangan tembaknya ya. Jadi kita langsung ke sana biar tahu untuk akurasinya bagaimana. Oke, lanjut ke lapangan tembaknya. Oke kawan, ini untuk kita tes long range ya. Jadi untuk senapannya ini Black Venom. Untuk Black Venom tapi warnanya chamber biru ini ya kawan, bukan black. Tapi ada yang chamber warna black juga atau hitam. Nah, ini untuk senapannya sudah pakai regul dan juga sudah pakai power plenum. Dan ini untuk settingan pelurunya sudah pakai BST ya. Jadi untuk peluru slug kita coba di jarak sekitar 100 meteran. Apakah bisa oke sekali? Nah, ini kita coba aja. Kita hidupkan untuk yang di HP-nya. Ting. Oke, sudah hidup untuk yang di HP. Kita coba untuk jarak 100 meteran ini ya. Dan nembak kapuk. Oke, kita coba bidikan pertama. Anginnya cukup lumayan kencang kawan. Oke, jatuh ya yang putih. Berarti ini settingannya kurang ke atas dikit. Nah, berarti kurang untuk tepatnya reticle kurang ke atas dikit. Nah, ini kita coba. Kita ambil agak di bawahnya. Oke, mantap sekali. Keren banget kawan. Ini jarak 100 meter. Nembak kapuk sekecil itu bisa kena ya. Ini burung pasti jatuh. Keren sekali, tetap kena ya. Jos gandos ini untuk senapannya. Kita tambahin satu kali lagi biar lebih mantap untuk di serapannya. Oke. Oke, kena, tapi kok waduh. Yang bawah kapuknya itu berterbangan, jadinya yang kapuk yang atas yang kena itu berterbangannya nggak kelihatan gitu kawan. Nah ini ya tetap kena ya, tetap oke sekali untuk senapannya. Ini kita hentikan untuk yang di HP-nya, kita matikan. Ini kita perlihatkan dulu aja. Ini kita copotin yang di HP, kita perlihatkan untuk barangnya ya. Ini zoomnya sampai full. Nah, ini untuk senapan angin Black Venomnya ya. Untuk Black Venom nih, seperti ini. Untuk popornya dia menggunakan yang warna coklat. Ini. Untuk jarak bidikan tadi, wah kapuknya ya nggak kelihatan nih. Ini coba jernihkan. Zoom full. Nah itu ya kelihatan ya. Di sebelahnya bambu, nah itu pohonnya. Dan ini untuk senapannya oke sekali. Kita hentikan untuk yang di moncennya, yang di HP-nya ini ya. HP-nya kita matikan. Ting. Oke, sudah untuk yang di HP kita matikan. Sekarang kita akan uji tes krono ya. Jadi untuk uji tes krono ini bisa mampu berapa untuk FPS-nya. Nah, ini kita akan coba menggunakan peluru bukan Hercules, BST juga. Untuk BST-nya yang seperti ini ya. Nah, ini untuk BST-nya
yang wadahnya itu tidak kaleng ya, tapi dia pakai yang atom kayak gini. Nah itu yang BST 13 Grand. Seperti itu kawan, langsung ke tes FPS nya. Oke, ini kita untuk uji tes FPS nya. Nah ini untuk FPS nya nyampe ke berapa, ini kita coba. Tembakan pertama mencapai ke 1019 ya, 1019. Cukup keras untuk power di senapan angin ini. Kita coba yang kedua kalinya. 1018, stabil sekali ya, karena sudah pakai yang namanya regulator. Ini kita coba lagi. Tembakan ketiga 1013, cukup oke sekali. Tembakan keempat ini, tembakan keempat mencapai di 1009. Nah ini berarti agak turun karena tekanan angin di senapannya juga berturun ya kawan. Jadi seperti itu. Dan tadi untuk tekanan anginnya ini masih di 1900. Oke, seperti itu. Dan untuk tes FPS nya ya cukup mampu di 1000 ke atas. Cukup keren sekali untuk senapan angin ini, Black Venom ini ya. Jadi untuk senapan angin ini akan kita jelaskan untuk speknya, kualitasnya, harganya di sana lagi. Oke, lanjut kembali ke sana. Oke, jadi seperti itu kawan untuk di lapangan tembaknya tadi ya. Jadi untuk akurasi mantap sekali, jarak 100 meter bisa. Dan untuk peluru yang cocok kita pakainya BST ya. Untuk BST yang MK2. Untuk pelurunya BST MK2 yang beratnya 13 Grand untuk di senapan angin ini. Tadi kita pakai peluru yang BST biar untuk daya robeknya di buruan itu lebar gitu kawan, dan itu yang mampu untuk menerjang angin di outdoor sekeras itu ya. Jadi untuk sekencang itu untuk di angin outdoor bisa mampu untuk di senapan angin ini. Untuk senapannya cukup oke sekali, untuk akurasi bagus, untuk FPS nya nyampe di 1000 lebih. Jadi untuk FPS nya tadi untuk berkurangnya itu tidak terlalu langsung dari 1000 ke 900 enggak ya. Jadi itu termasuk senapan angin yang sangat stabil sekali. Karena untuk senapan angin ini sudah menggunakan jenis power plenum dan juga sudah menggunakan jenis regulator atau penyetabil anginnya. Dan ini kita akan ulas dari mulai belakang sampai ke depan ya. Jadi untuk senapan angin ini itu semi CNC. Untuk yang bagian masih menggunakan manual itu seperti kayak di bagian popor, terus di bagian pernya masih menggunakan per standaran. Jadi untuk senapan angin ini kita namakan semi CNC saja untuk di Black Venom ini ya. Dan untuk senapan angin ini kita di belakang sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bau. Fungsi dari sandaran bau ini sendiri supaya pas kita nembak itu tidak sakit di bagian bau kita karena kena hentakan dari senapan angin ini sendiri. Dan untuk senapan angin ini kita sudah ada yang namanya setelan pipi untuk di bagian popornya. Untuk popornya sendiri kita menggunakan jenis popor klasik variasi ya untuk di senapan angin Black Venom ini. Jadi ada yang pakai popor tunggul dan juga klasik variasi seperti ini. Untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan yang namanya setelan power juga. Untuk setelan power ini bisa kita gunakan untuk menambah powernya, untuk mengurangi powernya pun juga bisa untuk di senapan angin Black Venom ini. Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah menggunakan jenis trigger match ya. Triggernya pakai trigger match. Untuk senapan ini tarikan menggunakan jenis tarikan seat lever yang sangat ringan dan halus sekali, lembut banget ya untuk di senapan angin Black Venom ini. Untuk dudukan teleskop kita bisa gunakan untuk rail mountingnya yang OD22 atau biasa kita sebut pikat ini. Karena untuk senapan angin ini dia untuk rail mountingnya kita kasih yang OD22 biar lebih kuat di bagian teleskopnya karena dia lebih besar ya kalau yang pikat ini. Dan untuk senapan angin ini chambernya pembuatan CNC luar dan dalamnya sudah rapi sekali, halus banget ya untuk di chambernya ini. Jadi untuk pembuatan pun halus semua ya. Dari segi warnanya ini sangatlah cantik sekali untuk di senapan angin ini.
Dan untuk senapan angin Black Venom ini bisa kita pasang magazin isi 14 crown atau 14 peluru. Dan untuk senapan ini pun juga sudah ada outputnya kawan. Jadi keluarnya angin berapa PSI per kali tembakan sudah bisa kita lihat di bagian extraction valve-nya ini. Ini sudah dilengkapi dengan manometer ya. Untuk di extraction valve-nya ini keluarnya angin itu berapa PSI per kali tembakan itu bisa kita lihat dari sini. Dan untuk senapan ini sudah ada yang namanya power plenum. Yang belum tahu power plenum itu fungsinya untuk apa dan untuk power plenum itu yang modelnya gimana, ini yang dinamakan power plenum ya kawan. Jadi ini tambahan untuk ruang ledaknya. Jadi dari regulator sini, nah ini kan dia untuk yang di sini ini ruang ledaknya dari tekanan sini sampai ke chamber, nah gitu kawan. Jadi dia agak lumayan besar gitu ya. Untuk menambah ruang ledaknya ini kita tambahin yang namanya power plenum. Dan ini untuk menambah biar untuk powernya itu dapat gitu ya. Dan ini untuk penyetabilnya kita sudah menggunakan yang namanya regulator. Untuk regulator ini itu fungsinya supayanya pas kita nembak itu anginnya stabil. Jadi keluarnya ke laras itu stabil. Jadi biar akurasi bagus gitu kawan. Dan ini untuk setelan outputnya atau OP-nya ini dia di 2000 PSI. Nah itu 2000 PSI per kali tembakan. Untuk senapan angin ini dia di bagian tabung kita menggunakan jenis tabung bocap 500 cc jenong, kapasitasnya 2800 PSI. Untuk isi angin aman di tekanan 2800 PSI, mampu kita buat nembak seharian pun juga bisa kawan, karena senapan angin ini tergolong senapan angin yang cukup irit di anginnya. Tapi untuk senapan angin ini mampu untuk dibuat long range ya. Jadi untuk senapan angin ini untuk peluru yang cocok pakainya BST. Nah itu. Dan untuk senapan angin ini di ujung pucuk laras kita menggunakan yang namanya nepel perdam. Untuk nepel perdamnya kita menggunakan M12. Jadi untuk nepel perdamnya ini M12 itu biar kita kalau mencari perdam itu sangat mudah gitu kawan. Jadi itu yang di pasaran. Untuk senapan angin ini larasnya menggunakan laras jenis seamless ya, dan alurnya pakai alur 8 untuk senapan angin ini. Nah ini yang paling sering ditanyakan perbedaan alur 8 dan alur 12 gitu ya. Alur 8 itu biar menambah untuk daya robeknya itu lebih besar gitu kawan. Jadi kalau alur 8 itu dia bisa untuk membuat daya robek di buruan itu semakin besar gitu, karena dia tidak terlalu banyak untuk di bagian alurnya gitu. Dan untuk senapan angin ini, untuk senapannya ini sudah bisa kita buat long range-an, bisa buat untuk yang nembak kecil-kecil pun juga oke, yang big game pun juga oke, karena untuk senapan angin ini menggunakan alur 8 ya, dan itu cukup oke sekali. Untuk senapan angin ini kita bandrol dengan harga 4.600.000. Itu untuk kelengkapannya ada perdam, tali sandang, gantungan peluru tes, magazine, single shot, dan juga STKS. Dan tentunya kita kasih tas juga untuk senapan angin ini sendiri gitu ya kawan. Jadi untuk senapan angin ini bukan cuma senapan saja, tapi sudah sama kelengkapannya juga. Jadi untuk kawan-kawan jangan ragu lagi kalau ambil senapan angin ini, karena untuk senapan angin ini itu cukup kita rekomendasikan. Dan tadi saya yang ngetes sendiri ya, untuk akurasi dari mulai kita tes pertama itu sudah kelihatan untuk enaknya ya. Jadi untuk di jarak sekitaran berapa ya, 25 meter kita nembak pertama itu cukup enak sekali. Dan itu kita tes jarak jauh, nah jarak jauhnya itu juga mantap sekali gitu kawan. Jarak long range-nya cukup oke, cukup keren, dan ini cukup saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang suka untuk main turret, untuk yang buruannya long range jarak jauh, ini cocok sekali gitu. Dan untuk senapan angin ini dengan harga segitu belum termasuk dengan teleskop dan juga pompanya ya. Jadi untuk tambah pompa dan teleskop bisa menyesuaikan gitu, karena untuk teleskop itu kita ready dari mulai harga 300-an sampai ke harga 1 jutaan 2 jutaan pun juga ready gitu. Dan untuk senapan angin ini cukup oke sekali. Untuk senapannya bisa kawan-kawan dapatkan dengan harga cukup di Rp4.600.000 saja. Oke, jadi seperti itu untuk spesifikasi dari senapan angin ini bisa kawan-kawan dapatkan dengan
dengan harga segitu, langsung saja mau COD atau transfer langsung tinggal hubungi ke admin yang sudah tertera. Kalau cara pemesanannya bisa melalui COD dan juga transfer langsung. Kalau COD kita tidak bisa untuk gratis ongkos kirim, tapi kita kasih potongan ya untuk di biaya ongkos kirimnya COD itu. Oke, seperti itu. Dan ini cukup oke sekali untuk senapan angin ini. Dan siapa cepat dia dapat, selagi stok masih ada langsung hubungi ke WA admin yang sudah tertera. Cara pemesanannya langsung ke admin saja. Dan demikian dulu untuk video kali ini dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.